Halo. Halo, selamat bergabung. Halo, selamat malam, selamat bergabung. Hai. Sebelumnya suara saya kedengaran nggak ya? Sebelumnya suara saya kedengaran nggak ya? Boleh dong bantu jawab. Gimana nih kabarnya semuanya? Gimana nih kabarnya? Oke, makasih. Kabarnya gimana nih teman-teman? Oke, makasih Kak Hazi Firdaus. Oke, makasih. Alhamdulillah. Eh, Asalnya dari mana aja nih? Ada dari Serang gak nih? Halo yang baru bergabung. Hai. Hai. Boleh nih teman-teman ajak yang lainnya join. Oke. Kak Hikel dari Cilegon, mantap. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai KKN Nasional BKSPTN Barat nih. Oke, sebelumnya boleh nih teman-teman sambil ajak yang lainnya buat join. Ya, sebelumnya ini itu adalah acara ngobam atau ngobrol bareng advokasi Himakom. Ya, acara ini tuh episode yang pertama. Nah, di episode yang pertama itu ada 3 hari. Yang pertama, hari pertama itu membahas mengenai KKN tematik online. Kemudian hari kedua itu membahas mengenai KKN mandiri, dan sekarang ini hari ketiga ini membahas mengenai KKN Nasional BKS PTN Barat. Ya, begitu. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Asari, biasa dipanggil Ari, jurusan Ilmu Komunikasi Untirta, angkatan 2020. Halo teman-teman yang baru gabung. Ya,
Halo Ari. Nah, ya halo Kak. Oke, mungkin narasumbernya udah datang ya. Mohon maaf tadi ada kendala sinyal sedikit ya Kak. Sebelumnya suara saya jelas nggak ya? Jelas kok, jelas. Kalau suara saya, Suara Kakak tadi agak agak putus-putus dikit Kak. kalau sekarang udah bagus belum ya? Ya, udah bagus, udah Heeh, kedengeran sih, cuma agak sedikit putus sedikit. heeh. Ya, Sama sih suara Ari juga putus-putus. Padahal belum itu ya. oh suara. Oh, tapi masih kedengeran jelas kan suaranya? Masih masih kedengeran jelas. Cuman ya mungkin sinyal kali ya. Iya, mungkin sinyalnya kali ya Nah, Kak. udah agak bagus barusan. Nah, Oke, udah kelihatan gantengnya Kak. Ari. Terima kasih banyak Karisa yang cantik juga. Eh, Sebelumnya Gimana selamat malam gimana? Karisa dan selamat bergabung juga. Malam. Iya, eh, sebelumnya kabar kakak gimana nih? Baik nggak? Baik, alhamdulillah baik. Kalau nggak baik, nggak mungkin bisa gabung di Himakom Tirta. Putus ya? Kenapa? Kalau kabarnya Kurang nggak dengar baik, nggak mungkin putus. bisa gabung di live Himakom Tirta. Oke, ya benar-benar juga ya. Sebelumnya Karisa asalnya dari mana nih? Dari Like Earth, tuh nggak? Dari mana? Like Earth, White Earth. Dari mana tuh? Sukabumi. Dari Sukabumi. Mohon maaf Kak, sebelumnya sinyalnya putus. Oh, dari Sukabumi. Heeh. Mantap. Iya. Kalau sekarang posisinya lagi di mana nih? Lagi di rumah juga di Sukabumi. Alhamdulillah mantap ya. Di rumah aja ya. Untuk Mm-mm. yang lain juga nih, teman-teman semuanya. Mungkin karena situasi sekarang kurang memungkinkan untuk keluar rumah, jadi Mm-mm, tetap betul stay betul. at home aja ya. Ya betul. Iya, Kalau kalau nggak misalkan banyak, nggak ada uh-uh. kepentingan, Mm-mm. iya. Kalau misalkan nggak ada kepentingan yang mendesak, mending di rumah aja. Mm. Kalau nggak banyak hal Oke. yang bisa Hmm. jadi kontribusi kita untuk pandemi ya satu-satunya cara cuma diem di rumah. Iya, benar-benar. Ya. Sebenarnya kesibukan kakak sekarang ini apa aja nih? Apa ya? Enggak sih, nggak banyak kesibukan karena di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Jadi ya biasa ngerjain freelance kayak nge-WO, nge-MC, biasanya gitu-gitu aja sih. Hmm. Oh, freelance-nya jadi apa aja tuh? Itu tadi ya, MC Kenapa? gitu. Uh-uh. Freelance, ya itu. Sebelumnya boleh nih dari Karisa sendiri Uh-uh. perkenalan diri terlebih dahulu dan teman yang lainnya juga boleh nih saya sapa Karisa ini. Nama aja kali ya, nama lengkap saya Risa Setiawati, saya dari Ilmu Boleh. Komunikasi Ya. Untirta, angkatan 2016. Itu sih. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama basa-basinya kita Mm-mm. mulai aja ke pembahasan ya. Boleh, boleh. Eh, Oke, berhubung pembahasan kali ini membahas mengenai KKN Nasional BKSPTN Mm-mm. Barat ya. Menurut kakak apa sih KKN Nasional BKSPTN Barat itu? KKN BKS PTN Barat emang agak ini sih ya, agak bikin bingung kalau orang yang belum hafal kepanjangannya. Jadi Paham? KKN BKS PTN Barat singkatan dari Kuliah Kerja Nyata Badan Kerjasama Indonesia, eh, maksud saya Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Barat. Jadi KKN yang memang dilaksanakan oleh Badan Kerjasama yang terkumpul dari semua universitas negeri yang ada di wilayah Barat. Kamu pernah dengar gak ada SBM PTN Barat, ada SMM PTN Barat? Nah, lingkupnya ataupun bidang yang menaungi KKN BKN PTS Barat ini sama kayak yang tadi saya sebutkan gitu. Bisa dibilang kelas nasional, bisa dibilang nasional karena memang melibatkan puluhan universitas yang ada di Indonesia bagian barat gitu sih. Itu singkatnya KKN BKS PTN Barat singkatnya. Kalau secara sejarah memang panjang, cuman kan ini secara singkat yang mungkin bisa dipahami gitu. Oke.
Sebelumnya suara Karisa tadi agak sedikit putus. Kalau mungkin dari sinyal sayanya atau dari Karisanya, teman-teman boleh nih bisa bantu jawab. Kalau Kalau misalkan dari Karisa boleh nih mm, sebelumnya pindah pindah tempat gitu. mm. Kalau dari saya yang gambarnya pecah-pecah, arinya Ri. Oh, saya ya. Terus emang suara Ari juga putus-putus sih. Mm. Hmm, Kalau teman-teman misalkan boleh emang bantu jawab nih. kalau semisalnya putus-putus suara saya, jawaban saya nanti bisa diulang lagi aja biar infonya valid juga. Diulang lagi apanya nih, Kak? Kenapa? Diulang lagi apa nih? Live Suara IG-nya. Arinya nih yang putus-putus. Oh, Mm. Coba Ari yang pindah tempat. oke. Ah, masih putus-putus Ri. Hilang. Udah jelas belum ya, Kak? Suaranya jelas tapi gambar Arinya hilang. Nah, udah, Udah, udah ya udah makin ya aman. kelihatan. Udah. Diulang aja mungkin kalau Oke, misalkan emang tadi kepotong atau gimana. oke. Mungkin aja ya mengenai Ah, pembahasan KKN Nasional BKSPTN Barat itu, Kak. Jadi KKN Nasional BKSPTN Barat itu kurang lebihnya kepanjangannya dari Kuliah Kerja Nyata Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Indonesia Barat. Jadi memang kegiatan KKN yang dilaksanakan di bawah naungan eh, petinggi-petinggi perguruan tinggi negeri yang ada di wilayah barat gitu. Kalau ditanya bedanya apa sih sama KKN kebangsaan? Nah, ini kadang ini sih banyak yang ketukar antara KKN kebangsaan sama KKN BKSPTN Barat. Bedanya kalau kebangsaan itu di bawah naungan eh, Kemenristek Dikti. Jadi Ristek Dikti maksud saya. Jadi kalau KKN kebangsaan itu lingkupnya jauh lebih luas karena memang seluruh Indonesia, Barat, Timur itu termasuk. Sedangkan kalau KKN BK, KKN BKSPTN Barat hanya wilayah Barat saja gitu. Dan dari segi jumlah pesertanya pun otomatis akan lebih banyak sih KKN kebangsaan gitu. Ri. Biasanya bikin bingung sih bedanya Iya, KKN kebangsaan sama KKN BKSPTN Barat. Dua-duanya kelasnya nasional. Tapi apa sih yang membedakan? Yaitu salah satunya adalah kalau KKN kebangsaan seluruh Indonesia, kalau KKN BKSPTN Barat hanya Indonesia bagian barat. Gitu sih. oke. Kalau dari Mm-mm. perbedaan berarti KKN kebangsaan sama PTN Barat ini hanya dari wilayahnya aja ya, kayak mungkin. Betul, Eh, wilayah sama Terus kalau dari penyelenggaranya, Ri. perbedaan ya wilayah sama penyelenggaranya tadi. Mm-mm. Kalau misalkan perbedaan dari KKN lainnya nih seperti mandiri, tematik, Mm. kayak gitu, bagian apanya tuh, Kak? Perbedaannya udah jelas ya, tempat pelaksanaan, karena kalau KKN BKSPTN Barat sama KKN kebangsaan dilaksanakan di luar kampus. Jadi tiap tahunnya ada tuan rumahnya. Kayak contohnya tahun kemarin untuk KKN kebangsaan itu di Ternate dan Tidore. Kalau KKN BKSPTN Barat di Sumatera Utara di Medan. Kalau KKN Mandiri sama tematik itu domisili tempat si PTN itu ada. Terus kalau KKN Mandiri adalah KKN yang ada kata mandiri, bisa digarisbawahi mandiri itu kan segala sesuatunya sendiri. Jadi mulai dari pembentukan kelompok sendiri, mencari tempat sendiri, pendanaan juga sendiri, bahkan mencari DPL pun sendiri. DPL itu DPL itu adalah seperti pembimbing lapangan. Kemudian
Kalau KKN tematik, biasanya KKN atau KKM tematik itu adalah KKM yang memang diselenggarakan oleh kampus, yang memang setiap tahunnya selalu sama waktunya. KKN tematik itu nanti si mahasiswa akan mendaftarkan diri, kelompoknya dipilihkan oleh LPPM, tempatnya dipilihkan oleh LPPM, kemudian DPL-nya juga dipilihkan oleh LPPM. Namun untuk tahun sekarang kalau tidak salah karena memang pandemi, tempat KKM tematik itu disesuaikan dengan domisili si mahasiswanya. Misalkan siapa aja nih dari Pandeglang, maka mereka melakukan pengabdian di Pandeglang. Terus misalkan siapa aja yang dari Tangerang, mereka melakukan pengabdian di Tangerang. Dan sama juga tadi saya sempat nanya ke teman saya gimana sih untuk pembiayaan KKM tematik, dan ternyata mereka jawab kalau pembiayaan tematik itu secara pribadi. Sedangkan kalau KKN kebangsaan sama KKN BKSPTN Barat, kita dikasih dana. Pas zaman saya dananya sebesar 5 juta. 5 juta ini gimana caranya harus cukup untuk bikin program yang memang sudah diberikan tema khusus untuk program setiap tahunnya. Gitu sih, Ri. Kalau misalkan nanti ada beberapa yang kurang pendanaan, otomatis baru kita iuran gitu. Tapi kita dikasih dana awal sebesar 5 juta. Tapi kalau untuk tahun sekarang saya kurang tahu besarannya berapa gitu, Ri. Bedanya seperti itu sih secara garis besarnya. Oke, ya benar, makasih banyak Kak. Eh, Hmm. kalau boleh tahu nih, kenapa nih Karita milihnya KKN BKSPTN Barat? Kenapa nggak yang lainnya gitu? Kenapa ya? Pertama, saya tipe orang yang suka hal baru dan tempat baru. Kemudian dari dulu sih, dari semenjak SMA masuk ke kampus, saya suka mengunjungi istilahnya itu kota-kota di Indonesia, tapi nggak mau ngeluarin dana sendiri gitu, pengennya gratisan gitu kan. Kemudian saya berpikir salah satu caranya adalah saya harus ikutan KKN yang kelasnya nasional, karena saya nggak cuman di kampus aja gitu, nggak cuman di daerah Banten aja, saya bisa ke daerah lain, saya dibiayain semuanya gitu. Ya, saya menyukai sesuatu yang memang punya tantangan, memacu diri gitu untuk bisa nggak ya saya ngelewatin seleksi untuk lolos di KKN gitu sih. Terus saya juga suka ketemu teman-teman baru yang memang asalnya beda, latar belakangnya semuanya beda gitu. Itu jadi salah satu alasan juga untuk saya ikutan KKN di KSPTN Barat gitu sih, Ari. Oke. Eh, terus kan di KKN BKSPTN Barat ini ada tahapan seleksi ya. Mm-mm. Dari tahapan itu ada nggak sih eh, kuota-kuotanya kayak gitu? Nah, kuotanya itu ditentuin dari mana tuh? Terus Mm-mm. jumlahnya itu ada berapa kira-kira? Mungkin saya jelasin dulu ya tahapan seleksi KKN BKSPTN Barat itu apa aja. Seleksi KKN BKSPTN Barat sama KKN kebangsaan itu hampir sama. Jadi pertama dasarnya kita harus berperiketuhanan gitu. Jadi emang harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin nantinya biar rajin ibadah gitu dimanapun tempatnya. Kemudian kita sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang kedua adalah kita sudah menempuh SKS minimal 110 SKS. Terus yang kedua adalah ada minimal IPK. Minimal IPK-nya adalah 3,00. Jadi semakin tinggi IPK kamu akan semakin berpeluang kamu untuk lolos. Terus yang selanjutnya adalah sertifikat aktif organisasi. Ini juga berpengaruh. Jadi semakin tinggi jabatan kamu di organisasi, maka semakin besar juga peluang untuk kamu lolos. Untuk yang selanjutnya adalah surat keterangan bersedia ditempatkan di tempat KKN yang telah ditentukan, yang ditandatangani sama orang tua. Itu sih beberapa persyaratan secara administratif yang harus kita penuhi. Terus tahapan seleksinya apa aja? Tahapan seleksinya yang pertama adalah seleksi jurusan. Untuk seleksi jurusan sendiri itu nggak dibatasi sendiri. Mau berapapun banyaknya dipersilahkan untuk ikut. Kemudian nanti dari jurusan diseleksi lagi untuk tahap fakultas. Jadi habis seleksi jurusan yang memang kuotanya nggak terbatas, diseleksi lagi tahap fakultas. Tahap fakultas dipilih 3 orang terbaik untuk dikirimkan ke tahap universitas. Nah, kalau misalkan kita udah lolos di tahap fakultas,
ke tahap universitas, tesnya itu adalah wawancara. Jadi nanti kita dikumpulin, kurang lebih kemarin ada 6 fakultas dari Untirta kan ya, dikali 3 perwakilan tiap fakultasnya berarti kurang lebih ada 18 peserta. Nah, 18 peserta itu diwawancara sama pihak universitas, sama pihak LPPM, sama juga kating-kating yang memang sebelumnya pernah melakukan KKN kebangsaan sama KKN BKS PTN Barat. Kita melakukan wawancara, kita ditanya seberapa siap kita untuk ditempatkan, apakah kita siap untuk mati di tempat KKN, sampai ada pertanyaan seperti itu. Kemudian ada juga beberapa teman saya yang diuji bakatnya, misalkan nanti kalau misalkan kepilih di sana, bakat apa yang ingin kamu tampilkan di sana yang memang mencitrakan Banten ataupun Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Habis itu baru dipilihlah. Kebetulan tiap tahun Untirta mengirimkan 10 orang untuk ke tahap nasional. 10 orang ini dibagi 2, 5 untuk KKN kebangsaan dan 5 untuk KKN BKS PTN Barat. Itu sih secara garis besarnya seleksi ataupun tahapan-tahapan di KKN BKS PTN Barat sama KKN kebangsaan. Kemudian nanti kita setelah lolos dari tahap universitas, kita dikasih bimbingan. Yang pertama dibimbing sama LPPM, yang kedua kita juga dibimbing sama rektor, dan yang ketiga nanti kita dibimbing langsung bersama 213 peserta yang memang lolos dari semua universitas yang ada di Indonesia bagian Barat. Itu sih, Ri. Kalau untuk tahapan seleksinya. Oke. Ya, berarti kuotanya tiap tahunnya itu beda-beda nggak sih, Kak? Beda-beda. Kalau nggak salah tahun ini dari Untirta sendiri hanya mengirimkan 5 dan untuk KKN kebangsaan. Jadi KKN BKS PTN Baratnya tidak mengirimkan. Kalau tidak salah juga untuk tahun sekarang tempatnya itu disamain, Ri. Jadi tempat KKN BKS PTN Barat sama KKN kebangsaan ditempatkan di tempat yang sama, yakni di Jambi gitu. Sebenarnya kuotanya dikembalikan lagi ke universitas masing-masing. Seperti contohnya di tahun 2019 pas zamanan saya dari Lampung itu mengirimkan 40 peserta KKN. Gitu. Jadi kalau tidak salah memang bukan tergantung kuotanya, tapi tergantung seberapa sanggup pihak kampus untuk membiayai peserta KKN gitu. Karena semakin banyak peserta, akan semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan. Tapi untuk tahun sekarang, kalau tidak salah, kalau tahun sekarang memang dari Untirta hanya 5 orang gitu. Mungkin ya karena pandemi juga gitu, semakin banyak peserta, maka semakin banyak juga kan orang-orangnya gitu yang berkumpul. Jadi semakin sedikit akan lebih meminimalisir gitu keadaan di saat pandemi kayak gini. Gitu, Ari. Ya, ya begitu. Untuk penentuan kelompoknya sendiri itu per tiap universitas atau digabung nggak? Pas zamanan saya ada sampai 2 kali pembagian kelompok. Pertama, kan saya 5 orang bersama teman-teman yang dari Untirta. Saya ini dapat kelompok yang satu kelompoknya itu bertiga dari Untirta. Yang pertama itu dari agribisnis, sama yang kedua itu dari teknik metalurgi, terus saya. Jadi itu dari Untirta berada di satu kelompok 3 orang. Kemudian teman saya yang 2 lagi juga satu kelompok. Namun setelah seminggu pembagian kelompok yang ternyata kita sama dengan teman-teman sedaerah, itu direvisi lagi, akhirnya dirombak semuanya dan kita dipisah-pisah. Jadi saya di kelompok 14, teman saya di kelompok 11, teman sayanya lagi di kelompok 16, dan kelompok yang lainnya. Jadi memang dari Untirta nggak ada yang gabung gitu. Mungkin kenapa kayak gitu, supaya kitanya lebih bisa berbaur, lebih bisa beradaptasi sama teman-teman baru gitu. Tapi awalnya memang disatuin gitu. Ada revisi di pembagian kelompok. Oh iya, KKN-nya tahun berapa nih? 2019. Karena tahun 2020, 2019, tahun kemarin nggak ada KKN. Karena kan lagi masa pandemi di awal ya, jadi KKN-nya dibatalkan. Kemudian untuk tahun sekarang, sayang banget bukan dari IKOM perwakilannya. Jadi mudah-mudahan di tahun depan kalau ada KKN lagi, bisa dari IKOM perwakilannya gitu. Biar nanti ada generasi yang baru yang bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa sih KKN kebangsaan ataupun KKN BKS PTN Barat gitu sih. Iya. Tadi itu kakak KKN-nya di mana tuh? Sumatera Utara bukan sih?
Ya, betul, Sumatera Utara, lebih tepatnya di Kabupaten Simalungun. Persis banget di samping Danau Oh, Toba. wih, mantap banget ya. Mm-mm. Karena sesuai temanya, Ri. Terus, Temanya kan itu mengembangkan kearifan lokal sama ekowisata. Kita tahu kan kalau Danau Toba merupakan salah satu tempat wisata yang bisa dibilang berpotensi lah di Sumatera Utara. Makanya kita dikirim ke sana untuk gimana caranya nih kita bisa ngangkat lagi Danau Toba gitu untuk bisa menarik wisatawan asing sama lokal gitu untuk datang ke sana. Karena kondisi Danau Toba memang udah nggak seasri yang dibayangkan gitu. Banyak sekali hal-hal yang memang em, lingkungannya udah kotor, sampah berserakan gitu. Jadi pas saya datang ke sana, salah satu program saya juga adalah bersih-bersih danau gitu. oke. Itu temanya dapat sendiri atau udah ditentuin sih, Kak? Temanya udah ditentuin. Jadi ada satu tema setiap angkatan. Kebetulan tadi saya pernah bilang juga ke Ari, tema saya itu adalah untuk mengembangkan kearifan lokal dan ekowisata gitu, Ri, untuk tahun yang 2019. Kalau yang sekarang saya kurang tahu lebih lengkapnya kayak gimana, karena seleksinya juga tertutup, mungkin karena pandemi juga. Oke, oke. Nah, untuk kegiatan keseluruhannya nih, apa aja sih? Mm-mm. Misal kayak kegiatan proposal, terus pengabdian dan lain-lain gitu. Secara umumnya aja dulu nih. Gimana tuh? Tahapannya mungkin ya, yang pertama kita bikin proposal program, Ya, dari tema itu kita bongkar semuanya, terus kita bikin proposal program yang memang di dalamnya udah nyangkut banyak program yang kita ajukan. Kemudian proposal itu kita ajukan, setelah di ACC, kita langsung pengarahan, habis pengarahan kita langsung pelepasan. Jadi kita dilepas ke masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Habis itu kita ngelaksanain pengabdian kurang lebih sebulan 5 hari. Habis itu kita bikin laporan. Udah itu aja sih rangkaiannya. Sama aja sih sebenarnya rangkaiannya kayak oh, KKN tematik. Cuman ya memang balik lagi gitu bobot beban yang diberinya lebih banyak mungkin dan ya lagi-lagi berbeda di tempat gitu. oke. Kalau misalkan untuk kegiatan kesehariannya itu ngapain aja sih, Kak? Kalau misalkan individu maupun kelompok kayak gitu. Terus, ya kegiatan di kakak itu ada berapa macam sih? Berapa macam ya? Banyak banget sih. Makanya saya sering bilang kan KKN itu adalah kuliah kerja nyape. Karena benar-benar capek gitu. Saya dengar cerita dari teman-teman yang dari KKN tematik, enak loh KKN tematik santai banget katanya gitu, bisa tiduran, bisa kemana-mana gitu kan. Kalau KKN BKSPTN Barat, karena mungkin kita dipilih dan diseleksi terlebih dahulu, yang mungkin adalah mahasiswa-mahasiswa terbaik yang dipilih, jadi nggak bisa kayak dikasih pekerjaan yang leha-leha gitu, jadi emang harus kerja aja ke sana gitu. Banyak banget kerjaan yang kita lakuin. Saya tiap hari itu bangun jam 5 dan itu nggak bisa tidur lagi, apalagi kalau misalkan kita kebagian masak nih, kita harus bangun lebih awal, bisa sebelum azan subuh kita udah bangun, kita preparein semua persiapan untuk pagi sarapan gitu, karena kita harus sarapan, wajib sarapan di jam 7. Abis sarapan kita langsung ngajar di SD. Biasanya kita punya jadwal masing-masing, ada yang ngajar di SD, ada yang ngajar drum band, ada yang bersih-bersih, ada yang bantuin warga gitu. Kalau misalkan ada hambatan segala macam, ada yang ke PAUD, ada yang ngajarin senam segala macam gitu. Habis itu sekitar jam 12 kita pulang ke rumah, ke tempat kita stay, kita makan siang. Habis makan siang biasanya kita ada sekolah alam. Jadi sekolah alam itu kita ngajarin anak-anak yang emang langsung di alam. Jadi bukan mengajarkan tentang pelajaran matematika, pelajaran apa, enggak. Tapi lebih kayak ngenalin mereka tentang gimana sih mereka harus berani, terus gimana sih mereka harus kenal sekeliling mereka, gimana caranya mereka mau untuk berbicara di depan umum gitu. Jadi um, itu kegiatannya. Terus abis sekolah alam, ada juga teman saya ngajar nari, karena kebetulan kan di Sumatera Utara terkenal sama uh, apa ya, tarian-tariannya. Kemudian waktu itu emang kebetulan banget akan 17 Agustusan dan ada salah satu SMP yang mereka mau nampilin nari gitu. Akhirnya itu menjadi salah satu program kita juga gitu. Dan teman saya yang ngajarin. Habis itu kita biasanya ke danau
untuk bikin salah satu program destinasi wisata. Jadi kita bikin kayak pembaruan, kita bikin kayak gapura, tempat duduk segala macam supaya si pinggir danau ini menarik gitu untuk dikunjungin. Kemudian malamnya ada juga pengajian anak-anak, pengajian ibu-ibu, kemudian untuk teman-teman saya yang non-muslim ada juga program sekolah minggu. Jadi unsur pendidikan, kesehatan, lingkungan, bahkan ekonomi itu kita jabanin gitu semuanya. Ada juga program yang mungkin jadi program unggulan kita waktu itu adalah bikin nugget ikan nila, karena di Danau Toba kan salah satu penghasilannya apa ya, salah satu yang bisa ditangkap di Danau Toba itu kan ikan nila. Nah, saking banyaknya terkadang ikan nila itu malah nggak bisa dimasak gitu, saking bosennya gitu yang orang-orang di sana makan nila terus. Akhirnya kita nyari ide nih gimana nih si ikan nila supaya bisa berguna dan dijual. Akhirnya kita bikin nugget ikan nila. Waktu itu kita sempet ngadain workshop sama teman-teman KKN kelompok saya ke ibu-ibu pengajian sama ibu-ibu warga di sana untuk ngadain workshop pembuatan nugget ikan nila. Kemudian pada tanggal 17 Agustus kita bikin bazar. Kita pakai dus, pakai tulisan gitu segala macam, kita pakai bawa-bawa bendera, kita bikin kayak apa ya istilahnya warung-warungan untuk jual si nugget ikan nila itu gitu. Itu sih programnya. Sebenarnya itu hanya sebagian yang saya sebutkan, karena kalau saya sebutkan semua mungkin akan kebanyakan. Itu sih. Kalau kegiatan personalnya nggak ada sih yang emang spesifik, semuanya dijalanin bareng-bareng. Paling kalau personal ya makan, mandi gitu kan, jajan mungkin itu aja sih kalau personal gitu. Oke, berarti banyak banget ya Banyak kegiatannya. banget. Jadi Tapi kuliah kerja nyampe, Ri. ya benar-benar. Ada juga Ri yang Tapi ada nggak sih yang kenapa? itu laporan tiap harinya, ada nggak sih ibarat harus laporan ke pihak Untirta atau ke yang lainnya gitu, ada nggak sih? Kebetulan waktu saya nggak ada laporan, mungkin beda-beda ya. Kalau saya dari Untirta nggak ada laporan per hari, tapi beberapa teman saya memang ada kayak bikin jurnal gitu loh dari kampus lain untuk bikin laporan per hari. Kalau saya jujur sih nggak ada laporan per hari yang dituntut di Untirta gitu sih. Oke. Heeh. Terus kira-kira tujuan sama manfaat yang kakak dapatkan dari KKN tersebut itu apa aja sih kak? Banyak banget sih kalau tujuan. Ya tujuannya adalah saya pengen mengimplementasikan ilmu-ilmu yang udah saya dapat di kelas langsung ke masyarakat gitu. Meskipun memang nggak semua bisa saya implementasikan gitu, tapi sebagian besar saya bisa implementasikan gitu. Tujuannya saya pengen kenal daerah lain di luar kota saya gitu. Kemudian saya pengen mengenal teman-teman dari berbagai universitas juga. Kemudian manfaatnya adalah ya saya bisa tahu gitu kebudayaan yang ada di Sumatera Barat itu seperti apa. Saya bisa ngerasain gimana kalau di kita Muslim kan mayoritas ya Ria. Kalau di Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Simalungun itu kan minoritas. Jadi saya bisa ngerti nih gimana hidup berdampingan saat agama kita jadi minoritas. Ngedengar azan itu menjadi sesuatu yang langka gitu. Saat kita pengen nyari masjid aja itu sesuatu yang susah gitu. Teman saya harus berjalan selama 2 jam untuk sholat Jumat dapetin masjid gitu. Itu sesuatu yang menarik kan, ternyata kita sadar bahwa gimana sih kita bertahan hidup di yang minoritas. Dan saya ngerasain gimana toleransi dari mereka gitu, toleransi yang sangat luar biasa gitu kan. Saya ngelihat proses adat kayak pernikahan orang Batak, kemudian proses gimana sih kalau ada yang meninggal di Batak itu seperti apa prosesnya gitu kan. Yang awalnya saya nggak ngerti, tapi setelah itu saya terjun langsung ke sana, saya ngerasain gitu gimana jadi mereka, dan itu saya rasa nggak akan pernah saya lupain sih, itu manfaat hidup saya. Jadi ketika nanti saya ditempatkan di minoritas lagi, saya bisa beradaptasi dengan lingkungan itu gitu. Tujuannya juga ya saya bisa jalan-jalan ke Sumatera Barat sih. Banyak banget berarti ya pengalaman-pengalaman yang berharga yang udah dilewatin gitu.
Terus di setiap acara nih kan pasti ada nih hambatan-hambatan khususnya. Nah, kira-kira hambatan waktu pas pelaksanaan kegiatan KKN itu apa aja sih Kak? Misalkan Hmm. walaupun maksudnya hambatan di luar itu, misalkan organisasi ada nggak sih kayak gitu Kak? Hmm. Kalau saya pribadi, jujur kalau hambatan organisasi nggak ada, karena kebetulan ketika saya pelaksanaan KKN, saya udah berhenti menjabat di Himakom. Jadi udah nggak ada lagi nih singgung-singgungan sama organisasi gitu. Tapi kalau teman-teman saya masih ada yang jadi sekretaris BEM, anggota BEM. Jadi teman-teman dari Riau itu sibuk banget gitu antara misahin pikiran di organisasi kampus sama si KKN. Tapi kalau untuk saya alhamdulillah gitu. Terus hambatannya adalah paling apa ya, paling jadi hambatan berat kelompok saya adalah masyarakatnya apatis. Jadi mereka itu kayak seolah nggak senang gitu kedatangan kita gitu, malah kayak ya udah gitu cuek aja, kalau kalian mau ngelakuin sesuatu ya mangga gitu, kalau misalkan enggak juga ya bodo amat gitu, kita tidak mengundang kalian, jadi ya udah lakuin aja gitu. Bahkan sempat kita kayak susah banget nemuin palurahnya gitu untuk sekedar ketemu ngobrol kira-kira potensi dari desa ini tuh apa gitu. Itu susah banget sampai kita dibilang nyaris menyerah, bisa dibilang ya, karena kita tahu kalau Pak Lurah itu kan salah satu kepalanya gitu yang bisa kita temuin, yang kita bisa tahu kekurangan kelebihan dari si desa yang kita jadikan tempat KKN, tapi itu nggak ada gitu, nggak ada, bener-bener nggak ada gitu. Sedangkan saya dengar cerita teman saya yang di kelompok lain, mereka itu sampai apa ya, mereka KKN cuman abis KKN-nya itu untung untung materi lah, karena mereka diberikan pendanaan, diberikan tempat tinggal, diberikan support secara dukungan juga gitu, dukungan secara non material. Sedangkan di kelompok saya tuh ya gitu gitu, sempat waktu itu kita dibilang disuruh lebih tepatnya untuk bersih-bersih lapangan karena ada kunjungan bupati. Mereka bilangnya kayak gitu. Kita bersih-bersih dengan semangat pagi-pagi, kita bersih-bersih. Dan pas kita selesai siangnya, kita dikasih tahu ternyata yang datang bukan bupati, tapi lapangan itu mau dipakai hajatan. Kebayangkan gimana gimana kecewanya kita gitu, udah semangat banget ada bupati, ternyata kita hanya dimanfaatkan gitu oleh warga yang mungkin ada kepentingan lah gitu, salah satu hambatan. Kemudian bisa dibilang hambatan juga sih, karena kita kan punya ego masing-masing ya, punya idealismenya masing-masing. Saya dari Untirta, teman saya dari UPN, teman saya dari Unri, mau nggak mau harus terlihat paling keren gitu di sana. Saya bawa nama kampus harus terlihat paling menonjol. Kadang itu juga apa ya, jadi hambatan. Jadi setiap rapat, karena kita bawa ego kampus, rapatnya itu jedak-jeduk gitu loh, jedak-jeduk, saling ya berdebat gitu, saling ada yang sampai nangis, ada yang sampai marah-marah, ada yang sampai mukul meja gitu, karena saking ide gue yang pengen diterima gitu, ide gue yang harus dilaksanain, ide gue yang harus diwujudkan gitu, saking egonya itu. Seminggu awal kita perang aja tiap rapat, tapi akhirnya setelah beberapa waktu kita saling sadar bahwa ternyata yang terpenting bukan kita menonjolkan kampus sih, lebih tepatnya gimana caranya kita untuk bisa benar-benar mengabdi gitu. Toh kalau bagus nanti kampus kita pun akan terangkat gitu sih. Yang beberapa hambatan yang mungkin secara umum banyak banget sih hambatannya, cuman itulah yang menurut saya paling eh, apa bisa dibilang mencekam kali ya, yang menjadi ancaman nyaris bubar lah gitu kelompoknya gara-gara itu. Mungkin tekanan tadi juga banyaknya dari masyarakatnya sendiri ya. Betul betul. Kalau misalkan KKN tematik atau KKN mandiri, ketika kamu berantem sama kelompok kamu bisa langsung pulang gitu, ditinggalin aja. Coba bayangin kalau KKN BKSPTN Barat. Kalau kita perang nih ya sama kelompok, saya nggak sanggup untuk pulang naik pesawat gitu. Dan saya yakin orang-orang yang lain pun nggak akan sanggup gitu untuk langsung balik gitu, bawa koper nggak akan sanggup. Terus ada juga sih hambatan yang mungkin agak lucu sih, khususnya untuk dari Untirta. Pas pertama kali pelepasan, kita kan naik mobil ke jalan yang ancur banget kan. Kita fokus aja untuk sampai di sana. Teman saya dari hukum itu kehilangan tasnya, Ri. Jadi semua berkas yang ada di tas itu hilang. Itu belum pelaksanaan gitu, baru mau berangkat gitu udah hilang. Satu lagi teman saya dari akuntansi, dia kopernya nggak bisa dibuka karena dia lupa kuncinya.
Itu kan hambatan juga. Terus saya lupa kalau saya bawa koper. Jadi kopernya itu saya tinggalin di lift. Terus yang saya jinjing adalah makan malam. Itu benar-benar hambatan sih, kita apa ya, kita ribut semua gitu. Mana tas saya, mana koper saya. Saking apa ya, saking ya tahulah mahasiswa yang baru semester 6 gitu kan, sedewasa-dewasanya juga anak semester 6. Jadi saya lebih milih bawa makanan gitu untuk teman-teman saya dibanding bawa koper. Akhirnya kopernya hilang gitulah. Hambatan juga itu, hambatan yang menyenangkan lah istilahnya, yang lucu gitu untuk dikenang. Oke, banyak tadi hambatan-hambatan yang malah justru Banyak banget. enak buat dikenang. Iya. Terus mungkin kira-kira apa aja sih yang perlu dipersiapin dari jauh hari buat mahasiswa yang ingin ikut KKN BKSPTN Barat ini, Kak? Pertama, kamu harus ikutan organisasi. Karena saya rasain betul gitu, semakin tinggi organisasi dan semakin tinggi jabatan kamu, itu semakin akan dipertimbangkan gitu. Misalkan Ari, ketua BEM, wah itu bakalan, udahlah tarik si Ari aja gitu, karena dia udah ketua BEM, dan di sana nggak usah ngajarin lagi tentang keorganisasian, tentang cara untuk manage waktu, segala macam tuh nggak usah gitu. Yang kedua adalah IPK kamu harus bagus. Karena bukan cuma harus terampil di organisasi, tapi kamu istilahnya dalam akademik pun harus menonjol gitu. Meskipun memang minimalnya 3,00, tapi ketika IPK kamu bisa 4,5 misalkan, udah langsung ditarik gitu. Langsung kamu yang lolos gitu. Kemudian relasi juga harus sih. Saya nggak membenarkan adanya nepotisme ya, enggak, tapi dengan kamu ada relasi kejurusan, kamu akan lebih mudah mendapatkan informasi gitu dari jurusan. Jadi saya sempat dengar cerita dari adik tingkat saya tanya, kenapa kamu nggak ikutan KKN Kebangsaan atau KKN BKSPTN Barat? Dia jawab, saya nggak tahu informasinya. Nah, itu kan jadi sebuah pertanyaan, kenapa kamu bisa nggak tahu? Berarti kamu nggak deket sama jurusan gitu. Harus rajin-rajin nanya. Ya, itu sih beberapa hal yang memang paling penting harus dipersiapkan. Organisasi, IPK, link, kemudian apa ya, kamu harus pintar juga memilih, kamu harus ke KKN Kebangsaan atau ke KKN BKSPTN Barat atau ke KKN Mandiri atau ke KKN tematik gitu. Jadi memang jangan bimbang gitu. Saya ketika itu, ketika belum ada KKN, ketika ada semester 5, pokoknya saya lolos gak lolos, saya pengen KKN Kebangsaan atau KKN BKSPTN Barat. Kalaupun nanti saya nggak lolos, ya saya nyusul gitu di KKN tematik, karena pelaksanaannya, seleksinya lebih dulu KKN Kebangsaan sama KKN BKSPTN Barat dibanding KKN tematik. Jadi ketika saya nggak lolos pun ya udah santai aja, saya bisa masuk ke KKN tematik gitu. Itu sih yang harus dipersiapkan. Oke, berarti yang perlu dipersiapkan tadi itu ya, yang kayak organisasi, mulai terus IPK dan lain-lainnya. Itu menjadi tips and trick sendiri buat kawan-kawan nih, agar lolos di KKN BKSPTN Barat ini. Nah, apa ya? Terus apa aja nih Kak kesan-pesan yang Kakak dapatkan nih dari pengalaman yang Kakak tempuh waktu pas KKN itu? Kesannya kita tuh kayak ibaratnya ketemu sama orang yang cuma sekali seumur hidup. Maksudnya saya ber-15 dari daerah berbeda-beda gitu. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Palangkaraya, yang ada dari Riau, ada dari Aceh, ada dari Medan. Yang apa ya, kita cuma diketemuin 1 bulan, kemudian kita pisah, kita nggak tahu lagi kapan kita ketemu. Itu sih kesannya, kayak bener ya, kita ditemuin sama sama beberapa orang yang mungkin kita bakalan ketemunya cuma sekali seumur hidup, bakalan susah lagi untuk ketemu dalam lingkup yang semuanya gitu, dalam apa ya, komposisi yang utuh gitu. Mungkin kita aja misalkan ketemu di Zoom, ya ada aja gitu yang absen, apalagi ketemu secara langsung gitu. Kemudian kesannya adalah ya yang seperti saya ceritakan tadi, saya bisa ngerasain suasana menjadi orang baru gitu di tempat yang ternyata saya minoritas di sana. Kemudian saya bisa ngerti bahasa-bahasa yang mereka pakai di sana, ngerti budayanya, ngerti cara mereka bermasyarakat seperti apa. Kemudian saya juga benar-benar biasanya
lihat Danau Toba kan cuma dari gambar atau dari apa, tapi saya benar-benar bisa ngerasain gimana Danau Toba gitu. Itu mungkin hal-hal kecil yang bisa saya rasain. Saya benar-benar bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang saya dapat selama di kampus, meskipun mungkin nggak banyak, tapi itu jadi sesuatu yang berkesan untuk saya gitu. Saya ngajarin mereka tentang public speaking gitu, literasi media, kemudian untuk mereka berani untuk ngungkapin pendapatnya segala macam gitu. Dan itu sesuatu yang menurut saya menyenangkan gitu, nggak bisa dilupain. Saya pertama ketemu sama teman-teman kelompok saya mungkin belum kenal sama sekali, dalam waktu 1 bulan kita ngerasa kayak keluarga gitu. Bahkan ketika kita pisah pun nangis-nangis gitu sampai nggak mau pisah, padahal awalnya kita gondok-gondokan, sikut-sikutan, marah-marahan, tapi bisa mudah banget gitu untuk jatuh cinta dalam 1 bulan gitu. Bisa ngelihat teman-teman yang cinlok di lokasi KKN misalkan gitu kan, karena ada aja pasti tiap kelompok gitu. Dengar cerita mereka kenapa mereka bisa ikutan KKN, denger mimpi-mimpi besar mereka gitu ketika pulang ke rumahnya mau bawa apa, itu jadi sesuatu yang apa ya, luar biasa sih. Kalau ditanya lagi mau nggak sih KKN lagi, ya mau KKN lagi dengan kelompok yang sama di tempat yang sama pun saya bersedia gitu. Kalau pesannya ya untuk teman-teman saya yang mungkin sekarang nggak bisa ketemu lagi, kayak waktu itu jadi waktu yang luar biasa gitu untuk saya dan teman-teman gitu. Jadi waktu yang luar biasa juga ketika kita ketemu sama anak-anak SMP, SD yang waktu itu kita marah ketika siang-siang pas tidur siang kita dibangunin mereka teriak-teriak Karisa gitu, Kak Alifa gitu, Kak Michael gitu, mereka teriak-teriak narik-narik kita untuk ngajarin padahal kita lagi ngantuk dan capek gitu. Ngerasain gimana naik mobil touring, tahu kan mobil touring di jalan yang jelek gitu, betapa senangnya itu ketika waktu itu gitu sih kesan-kesan KKN. Ya pengen lagi sih kalau ditanya, nggak nyesal sama sekali ikutan KKN BKSPTN Barat itu sih. Pesannya juga buat anak ikom, tahun depan harus ada yang lolos gitu sih, biar ada yang lanjutin gitu estafetnya, jangan sampai berhenti di tahun 2019. Oke, pengalamannya sangat seru sekali rupanya. Mungkin apa namanya, sekarang ini waktunya udah lewat juga ya, udah kelewat batas dan udah ujung acara. Mungkin kakak bisa nih kasih closing statement buat teman-teman yang ingin mencoba mendaftar di KKN BKSPTN Barat ini. Mungkin closing statementnya secara general aja ya, maksudnya untuk teman-teman yang sekarang lagi melaksanakan KKN dengan sistem online, intinya dimanapun tempatnya, dengan siapa kelompoknya, apapun bentuk KKN-nya, baik kebangsaan, BKSPTN Barat, tematik, atau mandiri, semuanya sama gitu. Pasti kalian punya kesan dan pesan yang sama-sama menarik gitu. Jangan pernah bedakan itu gitu, karena intinya KKN kan adalah bentuk Tridharma yang ketiga. Ketika kita udah belajar banyak ilmu, maka saat itulah kita harus bisa ngabdi. Kalau suatu saat nanti kita kerja, kemudian kita sibuk, mungkin KKN ini menjadi satu-satunya tempat kita ngabdi gitu. Jadi tetap lakukan yang terbaik, gak perlu mikirin kelasnya seperti apa gitu, kelas KKN-nya seperti apa gitu. Maksudnya yang ini mah nasional, yang ini mah kampus, yang ini mandiri, enggak gitu. Yang ngebedakan adalah kualitas program yang kalian bikin dan kualitas pengabdian yang kalian lahirkan dari KKN ini. Terus setiap kebaikan itu kan meskipun kecil pasti berdampak gitu. Kemudian emang semuanya berbeda. Mungkin online tidak semenarik ketika offline, tapi jangan sampai itu ngerubah esensi si KKN-nya. Meskipun online, semangatnya harus tetap nyala, programnya harus tetap keren, dan teman-teman harus ngebuktiin bahwa keberadaan mahasiswa bukan cuma yang demo-demo aja, bukan cuma yang bisa teriak inilah itulah, tapi mereka yang memang mau terjun ke lapangan, berbaur sama masyarakat, dan ngasih kebermanfaatan. Itu sih. Oke, mantap sekali, luar biasa Karisa. Sebelum kegiatan ini, aku minta satu kata deh dari Karisa mengenai pengalaman KKN yang ditempuh tadi. Minta satu kata. Apa tuh? Satu kata ya. Tapi satu kata boleh ada singkatannya kan? Boleh. Satu kata untuk KKN itu
Ya KKN, kuliah kerja ngerindu. Apa tuh? Kuliah kerja ngerindu. Asik. Oke, terima kasih Kak Jadi, Risa, luar biasa. iya, Itu sama-sama mungkin aku Ari. sedikit Mm-mm. ya aku ingin sedikit kesimpulan ya dari pembahasan mengenai pengalaman dari karir sendiri atau materi yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya KKN Nasional BKSPTN Barat ini merupakan program KKN yang diadakan oleh Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat, yang diikuti oleh peserta PTN Wilayah Barat. Nah, perbedaan dari KKN lainnya itu di sini ada ketentuan khusus seperti KKN ini ada tahapan seleksi sendiri dan kuota yang terbatas dari tiap universitas ataupun fakultasnya. Nah, untuk tahun ini itu yang lolos itu ada 1 orang per fakultas, dan untuk mekanisme pelaksananya itu tidak jauh dengan KKN lainnya atau KKN tematik seperti itu. Oke, mungkin terima kasih kepada Karisa yang Mm. sudah menyempatkan hadir pada tempatnya kali ini di acara ngobam atau ngobrol bareng advokasi Himakom. Semoga materi yang disampaikan tadi dan pengalaman yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua sekalian yang ingin ikut uh, ikut KKN BKSPTN Barat ini. Terima kasih Kak. Kasih Ari. Ya, boleh di live Kak. Semangat. Oke teman-teman, terima kasih.